Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini lewat di beranda Anda, bukanlah sesuatu yang kebetulan. Bisa jadi ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk menuju perjalanan cahaya ilahi. Tontonlah sampai dengan selesai. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami satu rahasia besar dalam kehidupan manusia, bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kitab agung yang dijaga oleh Allah sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Tak ada satupun makhluk, kejadian, ataupun perkara yang luput dari pengetahuan dan ketetapannya, mulai dari nafasku dan nafasmu hari ini, rezeki yang kita terima, pertemuan dan perpisahan, bahkan detik-detik terakhir kehidupan kita, semuanya telah tercatat dengan terperinci. Namun pertanyaannya, mengapa kita masih merasa gelisah dan tidak yakin? Mengapa hati ini sering merasa resah, takut, dan tidak tenang? Bukankah segala sesuatu sudah ada dalam ketetapan Allah? Jawaban dari pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang sederhana, karena hati manusia selalu bergerak antara keimanan dan keraguan, antara rasa percaya dan kegelisahan. Sebab manusia diciptakan dengan fitrah yang unik, sebuah jiwa yang selalu mencari makna, tempat berlabuh, dan ketenangan sejati. Namun dunia yang fana ini seringkali menipu, menjadikan kita lupa akan hakikat yang sebenarnya, membuat kita sibuk dengan keinginan, kekhawatiran, dan ketakutan yang tiada ujung. Dalam tradisi sufi, kegelisahan hati disebut sebagai hajar al-qalb, batu yang menghalangi hati untuk merasakan kedamaian. Para sufi mengatakan, hati yang gelisah adalah hati yang belum mengenal Allah secara benar. Mereka yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, hati mereka akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Rumi, seorang sufi besar yang ajarannya mengalir seperti sungai kebijaksanaannya, berkata, jangan mencari kedamaian di luar dirimu, karena di dalam dirimu sudah tertulis segala ketentuan ilahi. Ketika kita memahami bahwa semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kita harus belajar menerima dan berserah diri. Namun berserah diri yang diajarkan oleh para sufi bukanlah sikap pasif, melainkan perpaduan antara usaha keras dan keikhlasan total. Tawakal, kata yang sering kita dengar, memiliki makna yang jauh lebih dalam. Tawakal berarti berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, tanpa rasa takut berlebihan, tanpa gelisah yang tak beralasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, ketika hati sudah menyadari bahwa Allah mengatur segalanya, maka ia tidak akan pernah dikuasai oleh kecemasan dunia. Namun bagaimana cara kita agar sampai pada tingkat kesadaran seperti itu? Para sufi pernah mengajarkan bahwa zikir, mengingat Allah dengan sepenuh kesadaran, adalah jalan pertama untuk menenangkan hati. Zikir bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tapi menghayati di setiap kalimat dengan perasaan yang mendalam, menghadirkan Allah dalam setiap nafas dan detik kehidupan. Zikir melunturkan keraguan, mengikis kegelisahan, dan membangun rasa percaya penuh kepadanya.
Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam mengingatkan kita, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kecemasan yang menghancurkan, karena kecemasan adalah musuh ketenangan hati. Dia menegaskan bahwa sabar dan ikhlas adalah fondasi utama bagi jiwa yang ingin mencapai ketenangan. Sabar bukan berarti menahan diri tanpa harapan, tetapi tetap teguh, yakin bahwa di setiap ujian yang datang adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Ikhlas adalah melepaskan keinginan duniawi, menerima takdir dengan hati yang lapang. Robiah Al-Adawiyah, sang wanita sufi yang cintanya tulus tak tergoyahkan, mengajarkan kita, cintaku kepada Allah bukan karena surga ataupun takut neraka, tetapi hanya Dialah yang layak dicintai. Pelajaran dari beliau bahwa cinta kepada Allah harus murni tanpa syarat, karena cinta itulah sumber ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, Jalaluddin Rumi pernah memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana kegelisahan hati itu sendiri dapat menjadi pintu menuju cahaya ilahi. Hati yang terluka adalah tempat di mana cahaya masuk dan menyembuhkan. Jadi, luka dan kesedihan bukanlah musuh, melainkan jalan menuju kedekatan yang lebih besar dengan Allah. Kita harus belajar melihat dunia ini dengan mata hati, bahwa setiap peristiwa, baik manis maupun pahit, sudah diatur dan ada hikmahnya. Seringkali kita terlalu mengandalkan akal dan logika, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan segala ketetapannya mengandung rahmat dan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang hilang darimu, dan janganlah kamu bersukacita berlebihan atas apa yang diberikan kepadamu." Firman ini mengajarkan kita untuk tetap berada dalam keseimbangan, tidak terlalu melekat pada dunia dan tidak terlalu terpuruk saat ujian datang. Hidup ini adalah perjalanan menuju pengenalan diri dan pengenalan kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan itu, kita akan menghadapi berbagai ujian yang menguji keimanan dan kesabaran kita. Namun ingatlah, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan setiap ujian membawa kita lebih dekat pada kebenaran dan kebijaksanaan. Para sufi juga pernah mengajarkan pentingnya menundukkan ego, karena ego adalah sumber utama kegelisahan dan penderitaan. Ketika ego menguasai hati, manusia sulit menerima takdir dan selalu merasa cemas. Sebaliknya, jiwa yang rendah hati dan tunduk kepada Allah akan menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Dalam kitab-kitab sufi, kita juga sering diajarkan tentang mahabbah, cinta ilahi, yang merupakan esensi dari semua ibadah dan kehidupan. Mahabbah adalah cinta yang mengubah cara pandang kita dari melihat dunia sebagai tempat penderitaan menjadi ladang pengabdian dan pembelajaran. Ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, kita akan merasakan kedamaian yang hakiki dan kelegaan dari segala kegelisahan. Renungan panjang ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua sudah tertulis dan Allah lah yang mengatur. Maka
Jangan biarkan kegelisahan dan kecemasan menguasai hati kita. Sebaliknya, marilah kita tingkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Perbanyak berzikir, perkuat ikhlas, dan pelihara kesabaran dalam setiap langkah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kedamaian yang sejati, yang tidak dapat diraih oleh dunia ataupun harta benda. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjalani hidup ini dan diberikan hati yang selalu tenang dan penuh rasa syukur. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Bantulah kami menyebarkan cahaya dengan cara subscribe, like, dan tulis komentarmu di kolom komentar.